Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur yang terindah pada kesempatan kali ini, Bapak selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam SMP Negeri 13 Kota Cirebon dapat menyapa anak-anak hebat yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dan tentunya generasi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, tentunya Bapak akan mengucapkan selamat datang di kampus tercinta kita, yaitu ini adalah SMP Negeri 13 Kota Cirebon dengan slogannya Galas Rindu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini melalui video virtual yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan tentunya bisa terserap dengan baik, dan tujuan Bapak adalah kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang Bapak sampaikan pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama tundukkan kepala kita sejenak, membaca umul kitab untuk memberikan keberkahan pada pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita sampai di tema yang pertama, di pembahasan yang pertama, pendidikan agama Islam kelas 7 semester pertama, yakni adalah lebih dekat dengan Allah melalui nama-nama yang terbaiknya. Atau Bapak akan kenalkan kalian bagaimana caranya kalian memahami konteks atau ketentuan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah kalian dapat memahami tentang dan ketentuan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian bisa memahami apa makna iman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kalian pun memahami serta menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Serta yang terakhir, yang menjadi tujuan terbesar Bapak adalah dengan penjelasan Bapak nanti setelah ini, kalian dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Anak-anakku yang Bapak cintai, kini tiba saatnya Bapak menjelaskan tentang arti iman serta makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita bahas adalah arti dari iman. Iman, perlu kita ketahui artinya adalah percaya atau meyakini. Sedangkan arti iman atau beriman, menurut istilah, yakni adalah mengucapkan dengan lisan kita, meyakini dengan hati kita, melakukan dengan perbuatan kita. Ketiganya dapat diartikan bahwasannya kita mengucapkan dengan lisan bahwasannya Allah itu ada. Dan yang kedua, kita yakini dalam diri kita, dalam hati kita, akan takdir-takdir yang kelak akan terjadi dalam diri kita. Serta yang ketiga, kita melakukan dengan perbuatan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Qur'annya dan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Serta kita tidak melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, satu kata yang begitu simpel, satu kata yang begitu singkat, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Karena apa? Pancaran kepribadian kita, pancaran tindak tanduk kita, seseorang bisa suka dengan kita atau tidak, itu tergantung kualitas iman yang kita miliki. Semakin baik imannya seseorang, semakin baik pula apa yang bisa dia tunjukkan kepada orang lain. Tapi ketika iman kita luntur, iman kita buruk, tingkah laku yang bakal kita tunjukkan terhadap orang lain, dan orang lain pun melihat kita, akan buruk pula. Setelah kita memahami makna dari iman yang sesungguhnya, ya ini berkaitan dari 3 fungsi yang ada dalam diri kita, ya ini adalah lisan kita, hati kita, serta perbuatan kita. Dari situ, anak-anakku, Bapak bisa menyimpulkan keimanan seseorang itu tidak bisa stabil dengan mudah. Artinya, keadaan keimanan seseorang yang ada dalam dirinya itu bisa mengalami sebuah kekokohan iman yang begitu kuat, tapi di mana seseorang tersebut bisa mengalami keimanan yang begitu lemah, ketidakyakinan akan takdir-takdir Allah. Tapi di sini Bapak ingin memberitahukan bahwasannya ada satu cara yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini untuk meningkatkan serta menjaga kualitas keimanan kita, sehingga keimanan kita bisa tetap kokoh dan bisa tetap terjaga stabil, yakni dengan cara meyakini, memahami, melihat dengan mata kita, merasakan dengan hati kita,
dan tentunya mengamalkan dengan perbuatan apa yang tersirat dalam Asmaul Husna. Sekarang Bapak akan coba contohkan makna iman ketika dalam keadaan kokoh, atau sebaliknya, Bapak akan contohkan ketika keimanan kita dalam keadaan tipis atau menurun tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Bapak contohkan ketika kita yakin dengan takdir Allah, kita serasa bersungguh-sungguh sekali dalam melakukan kegiatan yang apa yang akan kita lakukan. Kita akan yakin bahwasannya hasil yang kita peroleh akan membuahkan hasil yang begitu baik sehingga kita yakin. Itu tandanya keimanan kita sedang kokoh. Tapi ketika kita diuji oleh ujian yang diberikan oleh Allah, semisal kita mendapatkan nilai ulangan yang di bawah dari harapan yang kita harapkan, atau yang seharusnya kita mendapatkan peringkat yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, ternyata kita mendapatkan peringkat yang di bawah sebelumnya. Itu berdampak kepada psikologis kita, kejiwaan kita, sehingga kita berpikir bahwasannya Allah tidak adil, Allah tidak baik sama kita, Allah nggak sayang sama kita. Itu dapat diartikan bahwasannya kita sedang mengalami keruntuhan keimanan kita. Untuk itu, sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, untuk memupuk keimanan kita, untuk menjaga keimanan kita agar keimanan kita bisa mencapai tingkat kestabilan yang tinggi, yaitu dengan memahami sifat-sifat atau nama-nama terbaik yang Allah miliki. Dan kita akan bahas di pokok pembahasan yang kedua, yaitu adalah Asmaul Husna. Perlu kita ketahui, artinya adalah nama-nama terbaik yang Allah miliki. Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya Allah memiliki 99 nama-nama terbaik yang tidak dimiliki oleh manusia. Ini membuktikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki bumi dan langit serta seisinya. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas hanya 4 nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang keempat As-Sami, yang kelima Al-Basir. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim dapat diartikan Allah Maha Mengetahui. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya Allah memiliki kemampuan yang sangat maha dahsyat tentang sebuah peristiwa, baik peristiwa yang belum terjadi ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Hal itu dikarenakan Allah memiliki kemampuan, Allah memiliki nama terbaiknya dengan sebutannya Al-Alim. Tak ada satu zat pun yang mampu melakukan itu. Bukan hanya itu, Allah bisa mengetahui, anak-anakku, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Untuk itu, dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita mengumpatkan sesuatu, kita memiliki sebuah rahasia apapun, walaupun kita tidak bercerita ke siapapun, walaupun tidak ada orang yang menyaksikan, tapi Allah memiliki kemampuan Al-Alim, yakni Maha Mengetahui. Yang kedua, dalam sifat Asmaul Husna, dalam nama-nama terbaik Allah yang kita bahas adalah Al-Khabir. Al-Khabir dalam arti Allah adalah maha begitu teliti dalam hal penciptaan yang telah Dia ciptakan di muka bumi ini. Satu hal contohnya, ribuan jutaan manusia yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang zaman Nabi Muhammad, anak-anakku. Lihat, begitu banyaknya laki-laki, begitu banyaknya wanita-wanita yang cantik. Begitu pula laki-laki zaman sekarang, begitu tampannya. Tapi lihat, begitu telitinya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Semisal yang tadi Bapak jelaskan tentang penciptaan manusia. Begitu Allah telitinya menciptakan mata manusia, dua-duanya ada di depan. Coba kita bayangkan, ketika zat yang menciptakan manusia tidak teliti, apa jadinya? Bumi ini, manusia, langit, apa yang akan terjadi? Untuk itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwasannya
tiada Tuhan selain Allah, dan tiada zat yang paling hebat selain Allah. Yang ketiga, As-Sami, yakni Allah memiliki gelar yang terbaik, yakni adalah Maha Mendengar. Suara terkecil apapun, binatang yang kecil sekalipun, kita berbisik di dalam hati kita, Allah akan mendengar. Semisal, kalian tidak suka dengan satu pelajaran yang akan kalian ikuti. Kalian menggerutu tuh di dalam hati. Kalian berkata di dalam hati kalian, tenang saja, kan guru yang ada di depan tidak dengar isi hati saya. Tapi perlu kalian ketahui, Allah memiliki pendengaran yang begitu maha dahsyat, mampu mendengar isi hati yang diucapkan oleh manusia. Untuk itu, di sini kita terdidik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang selalu jujur dalam lisan kita, jujur dalam hati kita, jujur dalam perbuatan kita. Karena apa? Sekali lagi, Allah memiliki sifat As-Sami. Yang keempat, dalam pembahasan Asmaul Husna, untuk mendekatkan diri kita, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yakni adalah Al-Basir. Perlu anak-anakku ketahui, Al-Basir memiliki arti adalah Allah memiliki kemampuan yang begitu dahsyat, yakni Allah Maha Melihat. Sekalipun benda itu tersembunyi di bawah gua, sekalipun benda itu terendam jauh di bawah dasar laut, itulah kemampuan yang tidak dimiliki oleh zat-zat yang lain, hanya Allah yang memilikinya. Ada sebuah contoh yang ingin Bapak ceritakan kepada kalian semua. Ada 4 santri yang ingin mencapai tingkat kelulusan dalam sebuah pondok. Dan keempat-empatnya diberikan tantangan yang serupa yang menjadikan syarat kelulusan, yakni adalah menyembelih hewan berupa burung merpati. Lalu sang guru pun memberikan syarat kepada 4 santrinya, yakni kalian silahkan sembelih hewan tersebut tanpa ada yang melihat satu orang pun. Tanpa banyak bicara, karena seorang murid selalu patuh, taat terhadap perintah gurunya, apalagi ini berkaitan dengan sebuah kelulusan yang akan didapatkan, akhirnya keempat santri ini berangkat semuanya. Sedangkan dikasih waktu oleh gurunya, yaitu adalah dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, singkat cerita, ketiga santri ini datang. Yang satu dengan bangganya berkata sama gurunya, "Wahai guruku, aku menyembelih burung merpati ini di bawah dasar laut yang paling dalam. Tak ada satu orang pun, sampai ikan pun gak ada yang melihat." "Bagus," jawab guru ini. Yang kedua, "Wahai guruku, aku membunuh atau menyembelih hewan ini di dalam gua yang begitu gelap gulita. Tak ada satu makhluk pun yang melihatnya." Guru itu pun menjawab, "Bagus, kamu melakukan tantanganku dengan baik." Yang ketiga, akhirnya dia menjawab, "Wahai guruku, aku menyembelih di atas pohon yang paling tinggi. Gak ada satu orang pun yang melihat, karena gak ada satu orang pun yang mampu menggapai pohon tersebut." Jawab guru itu pun, "Kalian melakukan semuanya dengan baik." Lalu, bagaimana dengan satu siswa yang belum datang tadi, atau satu santri tadi yang belum datang? Guru itu bertanya, "Kemana siswa yang satu ini? Kemana santri yang satu ini? Kok sampai dengan matahari terbenam ini belum datang juga?" Dengan keringat yang bercucuran, dengan muka yang memerah, santri ini berlari dengan lemasnya dan mengatakan kepada gurunya, "Wahai guruku, aku tak bisa menyembelih hewan ini dengan syarat yang guru berikan kepada saya." Lalu guruku bertanya, "Kenapa engkau tidak bisa membunuh binatang tersebut?" Siswa tersebut atau santri tersebut dengan gemetar mengatakan, "Wahai guruku, aku tak bisa membunuh menyembelih hewan ini karena ada satu zat yang selalu melihatku kemanapun aku pergi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun aku masuk ke dalam gua yang begitu gelap, lautan yang begitu dalam, pohon yang begitu tinggi, tapi aku merasa bahwasanya Allah senantiasa melihat apa yang aku lakukan." Lalu guru mengatakan, "Satu siswa yang lulus." Itulah anak-anakku. Jadi dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita
mengumpatkan sesuatu, memendam sesuatu. Tapi ingat, ada satu zat yang mampu melihat, yang mampu memberikan sesuatu pandangannya kepada kita tanpa putus, layaknya CCTV yang selalu mengikuti kemanapun kita melangkah. Itulah 4 Asmaul Husna yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak harap 4 Asmaul Husna itu bisa memupuk keimanan kita dan tentunya meningkatkan keimanan kita. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan, harapan terbesar Bapak, apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kalian benar-benar menjadi generasi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Kini tiba saatnya Bapak untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini yang Bapak sampaikan dengan tema memahami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama terbaik yang Allah miliki, yakni Asmaul Husna. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama belajar bersama, iman itu kaitannya dengan hati kita. Karena apa? Keimanan seseorang mencerminkan akhlak yang dia pancarkan di hadapan teman-temannya. Sama halnya kalian bertingkah laku seperti apa terhadap teman-teman kalian, itu sesuai dengan keimanan yang kalian miliki. Dan bagaimana caranya kita memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, dan tentunya kita akan menjadi generasi-generasi muda yang begitu kuat dan tentunya akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ditambah lagi majunya bangsa Indonesia ada di pundak kalian semua, yaitu siswa-siswi terbaik SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Dengan memahami makna singkat yang Bapak jelaskan tadi, yakni 4 Asmaul Husna. Al-Alim, bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha pandai, Maha cerdas, Maha pintar dari apa yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, Allah memiliki sifat Al-Khabir, Maha teliti, Maha waspada atas apa yang Allah ciptakan, sehingga menjadi sebuah kesempurnaan. Dan ini pun bisa dilakukan oleh kalian ketika mengerjakan sesuatu, mendapat tugas dari seorang guru, kerjakanlah dengan teliti sebagai cerminan sifat Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami, bahwasannya Allah mendengar suara terkecil apapun. Ini mengajarkan bahwasannya kita tidak bisa berkata bohong, apalagi menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Jadilah siswa-siswi yang jujur, jadilah siswa-siswi yang selalu berkata dengan baik. Yang keempat, Al-Basir, Allah Maha melihat. Mulai hari ini, tidak akan ada bisa siswa yang bolos dengan berkata, tenang, tidak ada guru yang tahu. Tenang, tidak ada Pak Fatoni yang melihat, jadi tidak apa-apa lah nyontek juga. Tidak bisa. Karena apa? Yakinkan dalam diri kita, ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada zat yang memiliki CCTV yang begitu canggih, bukan hanya bisa melihat gerak kita, tapi bisa melaporkan dengan suara yang tidak bisa didustai. Anak-anakku, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan secara virtual ini dapat sampai kepada kalian semua, dan tentunya sekali lagi dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan tak lupa, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa tulisan yang begitu indah. Artinya apa? Silakan kalian buat 99 Asmaul Husna ini dalam sebuah kertas folio. Kemudian kalian tempelkan di dinding kamar kalian. Setelah kalian tempelkan di dinding kamar kalian, kalian rekam atau berbentuk video kalian sedang melantunkan suara terindah kalian, kalimatul Asmaul Husna. Kemudian kalian kirimkan kepada Bapak, bisa melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp group yang ada di dalam kelas kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama tutup dengan mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Bapak. Bapak pamit. Kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.